sekali. Dan kita tahu bahwa 112 sering sekali mendapatkan pengaduan ya Pak. Mungkin satu hari bisa dikurasi kira-kira berapa pengaduan yang ada? Oh ya, kalau harian kita bisa ribuan, dan mungkin kalau teman-teman Netikon dan teman-teman Sobat Tangguh, kita waktu COVID Mbak, kita hampir 20.000 panggilan sehari. 20.000. Sampai semua tidak istirahat Mbak. Karena memang banyak informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan Betul. untuk harian kita hari ini setelah era COVID selesai sekitar 1.000-2.000 panggilan sehari Mbak. 1.000 sampai 2.000 panggilan sehari, 24 jam per 7. Betul. Bergiliran bergantian agent untuk mengangkat komunikasi terkait. Halo Netikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Bersama saya Skaryo tentunya akan menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Selamat tahun baru 2026. Semoga keberlimpahan, kesehatan, dan keberkahan dari Tuhan senantiasa menyertai kita ya. 2026 turning point baru harus lebih baik daripada 2025. Hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa terkait dengan menguatkan layanan call center 112 Jakarta, pengalaman BPBD bersama PLN Icon Plus. Kita tahu bahwa layanan 112 merupakan garda terdepan dalam penanganan kedaruratan di Jakarta. Di balik respon cepat yang diberikan, ada koordinasi solid di dalamnya, terdapat proses dan juga sistem operasional yang akan kita gali bersama. Tentu saya tidak akan sendirian pada kesempatan kali ini, dan hari ini telah hadir bersama saya Bapak Muhammad Taufik Hidayatullah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Sekar. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Terima kasih telah hadir hari ini. Terima kasih. Pak Taufik merupakan Ketua Sub Kelompok Urusan Pengendalian dan Operasi. Kita hari ini akan membahas terkait dengan pengalaman, tantangan, serta praktik yang telah dilakukan oleh BPBD dalam berkolaborasi bersama PLN Icon Plus. Bapak boleh disapa dulu untuk teman-teman Netikon dan juga Sobat Tangguh yang ada di rumah, silahkan. Oke, Sobat Tangguh dan Netikon di rumah sekalian, perkenalkan, saya Muhammad Taufik Hidayatullah, saat ini sebagai Ketua Sub Kelompok Pengendalian dan Operasi BPBD Jakarta. Selamat tahun baru 2026, semoga 2026 kalau di BPBD tetap tangguh dan aman. Amin. 2026 tetap tangguh dan aman. Sesuai dengan tugas dan tupoksi Bapak ya selaku sub kelompok urusan pengendalian dan operasi hari ini kita akan membahas terkait dengan pengalaman, tantangan juga bagaimana praktek baik dari BPBD ini dalam berkoordinasi tentunya dengan PLN Icon Plus untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari call center 112. Kalau di Jakarta bertemu sama Bapak apalagi kayak nggak lengkap kalau tidak ada pantun. Saya izin kasih pantun, nanti teman-teman Netikon dan Sobat Tangguh di rumah boleh kasih cakepnya ya. Mentari pagi menyinari kota. Cakep. Warga Jakarta siap menjalani hari. Call center hadir sebagai garda terdepan kita, menguatkan respon cepat demi keselamatan masyarakat madani. Terima kasih. Mantap. Tepuk tangannya Netikon dan Sobat Tangguh. Baik, kita hari ini podcast langsung dari ruang studio Desiminasi ya Pak. Boleh ceritakan sedikit terkait dengan ruang studio ini Pak? Oke, terima kasih sahabat Sobat Tangguh dan Netikon. Saat ini kita berada di ruang diseminasi informasi BPBD Jakarta yang terletak di Jakarta Pusat. Betul. Ini merupakan ruang diseminasi informasi untuk mensosialisasikan, menginformasikan terkait apapun kegiatan terkait dengan penanggulangan bencana di DKI Jakarta pada khususnya, seperti itu Mbak. Berarti ini ruang informasi ya, Ya, di mana informasi dikemas dan disebarluaskan kepada masyarakat. Menarik sekali. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, Pak Taufik, kita kenalan dulu mungkin ya, terkait dengan call center 112. Mungkin Netikon di rumah ada yang belum mengenal, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu call center 112. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Jadi teman-teman Sobat Tangguh dan Netikon di rumah, kami perlu sampaikan bahwa 112 Jakarta Siaga 12 Call Center Jakarta 12 merupakan nomor tunggal layanan darurat yang berada di DKI Jakarta untuk menerima pengaduan, panggilan baik kegawat daruratan maupun non kegawat daruratan. Contoh seperti
permintaan ambulan, kemudian pelayanan misalkan kebakaran, banjir, kemudian hewan liar, pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Yang ini merupakan layanan masyarakat di Pemprov DKI Jakarta dan merupakan gratis untuk warga DKI Jakarta. Oke, kalau tadi Bapak sempat mention kegawat daruratan dan tidak gawat daruratan ya. Kita bisa bedakan itu dalam dua hal. Siap. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak? Ya, jadi kalau konteks kegawat daruratan adalah seperti tadi permintaan yang membutuhkan kecepatan seperti ambulan, kemudian kebakaran, dan non gawat darurat misalkan seperti mohon maaf macet, kemudian juga ada biasanya ada tawuran, Mbak, biasa juga ada KDRT juga kami melayani juga. Jadi kita punya 18 layanan baik kegawat daruratan maupun non kegawat daruratan. 18 layanan untuk masyarakat Jakarta ini sangat luar biasa sekali. Kita berbicara 112 sebagai garda terdepan untuk pengaduan masyarakat. Tentu ada alur di dalamnya. Setelah masyarakat menelpon ke 112, langkah selanjutnya seperti apa Pak Taufik? Jadi yang seperti kami sampaikan tadi bahwasanya layanan ini gratis Mbak. Jadi kalau teman-teman Netikon dan Sobat Tangguh di rumah punya HP, tanpa kartu SIM card pun bisa. Selama berada di area Jakarta, teman-teman bisa telepon langsung ke 112. Nanti akan terhubung dengan teman-teman kami yang berada satu lantai Mbak di sini di lantai sebelah. Nanti akan terhubung oleh call agent kami. Kami akan menerima pengaduan Bapak Ibu sekalian dan kemudian kami tindak lanjuti kepada teman-teman petugas lapangan yang terdekat seperti itu Mbak. Jadi misalkan teman-teman melaporkan kebakaran, nanti kita dispatch ke teman-teman pemadam kebakaran yang akan menuju ke lokasi kebakaran. Jadi teman-teman agen di 112 mengkurasi begitu ya dari laporan, lalu melihat mana yang terdekat. Misalkan pemadam kebakaran mana yang terdekat dari lokasi, atau mungkin tawuran berarti kepolisian begitu ya. Kalau KDRT berarti juga kepolisian juga ya? Ya, untuk KDRT kita ada dinas namanya Perlindungan Anak dan Perempuan dan juga ada unit P2 di kepolisian. Berarti ini adalah lintas kolaborasi ya dari berbagai mitra yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kalau misalkan Netikan mau telepon ke 112 tanpa SIM card bisa, dan ini free ya layanannya, tidak ada biaya apapun, dan juga kalau nelpon ini juga free ya Pak? Free Pak. Nggak ada tarikan dari operator dan lain sebagainya. Menarik sekali. Dan kita tahu bahwa 112 sering sekali mendapatkan pengaduan ya Pak. Mungkin satu hari bisa dikurasi kira-kira berapa pengaduan yang ada? Oh ya, kalau harian kita bisa ribuan, dan mungkin kalau teman-teman Netikon dan teman-teman Sobat Tangguh, kita waktu COVID Mbak, kita hampir 20.000 panggilan sehari. Sampai semua tidak istirahat Mbak. Karena memang banyak informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan untuk harian kita hari ini setelah era COVID selesai sekitar 1.000-2.000 panggilan sehari Mbak. 1.000 sampai 2.000 panggilan sehari, 24 jam per 7. Betul. Bergiliran bergantian agent untuk mengangkat komunikasi terhadap laporan masyarakat ya. Baik Pak. Dari laporan yang ada di masyarakat, paling banyak itu apa kegawat daruratannya? Ya, kalau kita lihat data warga DKI Jakarta yang melapor ke 112 adalah permintaan terkait dengan ambulan. Karena bagaimanapun dengan tingkat keberatan penduduk DKI Jakarta, ini yang menjadi kecepatan adalah terkait dengan kesehatan, Pak. Jadi rata-rata apalagi dengan traffic lalu lintas, kecelakaan, yang mohon maaf di DKI Jakarta juga tinggi dibanding daerah lain, dan permintaan ambulan sangat tinggi. Permintaan ambulans sangat tinggi. Apakah sudah mumpuni untuk mengcover dari seluruh laporan yang ada, Pak, saat ini? Kami dengan Dinas AGD atau Ambulan Gawat Darurat DKI Jakarta sudah mempunyai respon time ataupun target, dan maksimal itu 15 menit sampai ke lokasi. Dan semua di bawah respon time. Berarti dari pelaporan 112 sampai dengan ambulan turun itu 15 menit ya. Dari seluruh laporan yang ada Pak, jika dikurasi kan 1.000 sampai 2.000 kan. Untuk agen sendiri yang mengangkat telepon ini kira-kira ada berapa Pak? Kami setiap hari kalau jumlah agen kami kurang lebihnya sekitar 30 orang yang kita bagi menjadi 3 shift. Jadi satu shiftnya bisa 10 line dan itu di 3 shift, di shift 1 pagi, kemudian siang sama sore. Itu 24 jam dalam 30 orang selama 1 hari. 30 orang selama 1 hari bergiliran ya. Betul. Untuk menjawab dari panggilan masyarakat. Kita melihat bahwa agen ini juga menjadi garda terdepan ya dalam melakukan penanggapan atau jawaban terhadap masyarakat ya. Tentu ada komunikasi yang diberikan, pelatihan komunikasi atau respon yang diberikan untuk masyarakat. Apa pelatihan yang sudah diberikan untuk agen-agen ini, Pak? Agen-agen ini merupakan kalau kita lihat mereka adalah orang pertama yang handling ya. Betul handling sekali. Masalah, handling pengaduan. Jadi memang tidak tanda kutip ya Mbak sembarang bisa kita ya. latihan emosional mereka, kemudian cara menghandling masalah itu yang menjadi pelatihan kita kepada teman-teman. Dan background pun rata-rata kita perhatikan, rata-rata mereka adalah
teman-teman yang background-nya psikolog, Oh. kemudian bidan, Oke. perawat atau tenaga-tenaga kesehatan yang Mhm. yang emang tadi kan saya bilang paling banyak adalah ambulan. Jadi memang Oke. mereka paham lebih paham prosedur terkait dengan kesehatan seperti itu, Mbak. Oke, dari background akademisnya juga diperhatikan, begitu. Jadi latarnya memang lebih kurang psikologi dan keperawatan, itu menjadi turning point pentingnya. Betul. Namun tentu kita punya tantangan, Pak, selama melayani masyarakat. Tantangan yang paling sering dirasakan oleh agen-agen ini bila konsultasi sama Bapak mungkin apa yang diceritakan kira-kira? Ya, kalau kita lihat, Mbak, kalau kita lihat lagi nomor 112 ini kan sebenarnya cukup nomor yang unik. Kalau misalkan Mbak Sekar kebeli HP, yang pertama telepon untuk mengecek suara adalah 112. 112. Nah, ini menjadi salah satu problem. Artinya banyak telepon yang masuk itu hanya untuk ngetes HP. Padahal nomor ini adalah nomor yang sangat penting untuk kegawat daruratan. Itu yang pertama. Artinya banyak kalau kita sebutnya prank call ya, artinya Betul. cuma ngecek mati gitu kan. Padahal kita nggak tahu bahwa di belakangnya ada delay untuk yang lain. Yang kemudian yang kedua adalah dengan Jakarta kota megapolitan ini kadang unik. Kalau di malam itu mereka bukan mengadukan masalah, Mbak. Curhat. Ada beberapa teman-teman malam itu curhat, dan kita sebagai pelayan masyarakat tidak bisa langsung menutup serta-merta ya, Mbak. Artinya kita mencoba dulu, kemudian memberikan pengertian ini nomor darurat, bukan untuk ajang menerima curhat, konsultasi yang lain-lain, tapi memang benar-benar penginformasi terkait dengan kebencanaan seperti itu. Betul, oke. Kalau tadi ada prank call, oke, kita anggaplah prank call itu butuh edukasi eksternal ya. Nah, kalau misalnya yang konsultasi mau curhat nih, Pak, pas ngangkat, Mbak, aduh saya lagi galau nih, itu respon dari agent seperti apa, Pak? Jadi, seperti beberapa pelatihan yang kita berikan ke teman-teman, artinya sebagai pelayan masyarakat yang baik tentu tidak bisa langsung counter ya, Mbak. Mbak ini enggak, iya. Jadi pertama kita dengarkan dulu sebenarnya keluhannya mereka apa, baru kita kasih edukasi secara pelan, kemudian kami tutup seperti itu. Dan yang lebih kerennya lagi, beberapa kejadian terkait dengan rencana bunuh diri, Mbak. Ini yang mungkin jarang terekspos seperti itu. Nah, ini yang butuh benar teman-teman agent menghadapi situasi case-case yang seperti ini. Berbicara tentang pengembangan informasi ya, Pak. Untuk kanal informasi dari BPBD ini ada apa saja, boleh di-mention, bila mana nanti masyarakat mungkin ingin tahu informasi lebih lengkap terkait dengan pelayanan, bisa diketahui di mana? Ya, selain tadi untuk masyarakat DKI Jakarta pada khususnya, untuk pelayanan kegawat daruratan silakan menelpon ke 112, baik tanpa pulsa, tanpa SIM card, silakan menelpon ke 112, tersambung ke kami 24 jam non-stop. Dan kemudian untuk teman-teman nih, netizen, netikon, dan sahabat tangguh yang sekarang memegang HP, silakan, kami ada punya kanal-kanal media sosial kami yang bisa diakses 24 jam juga. Betul. Ada Instagram kami di BPBD Jakarta, kemudian ada Facebook, ada TikTok-nya juga, dan YouTube juga. Jadi podcast kita hari ini didayangan oleh dua kanal ya, YouTube kita dan juga oleh Netikon seperti itu. YouTube-nya apa, Pak? Kalau boleh kita tahu namanya? BPBD DKI Jakarta. BPBD DKI Jakarta ya. Sobat Tangguh dan Netikon di rumah, jangan lupa nonton podcast kita karena ini tayang di 2 YouTube channel. Subhanallah. Sangat menarik sekali. Baiklah. Kita kembali lagi, Pak, terkait dengan pelayanan dan komunikasi yang diberikan oleh agent call center terhadap masyarakat. Pada tahun ini, 2025 bulan November, Bapak memilih atau mewakili BPBD memilih PLN Icon Plus untuk menjadi kolaborator dalam menangani call center ini. Mengapa memilih PLN Icon Plus sebagai mitra kolaborasi? Ya. Kalau kita lihat, Mbak, kita basicnya tadi call center 112, kami juga mempunyai mempunyai historis juga dengan teman-teman Icon. Selama ini mungkin yang sudah kita kerjakan sebelum 2005 adalah terkait dengan sarpras jaringan dengan teman-teman Icon Plus. Dan kemudian kami juga mengarrange, kemudian teman-teman kita lihat juga ternyata punya call center juga ya, PLN 123. Kami sudah juga berkunjung, kita saling memberikan feedback masing-masing. Kemudian ternyata salah satunya adalah terkait dengan bagaimana memanage teman-teman tadi, berbagai case, kemudian berbagai tantangan yang dihadapi. Kemudian kami berpikir kenapa teman-teman ternyata punya tekniknya juga. Jadi kami dengan teman-teman Icon Plus berusaha untuk meningkatkan tadi refreshment teman-teman, apalagi tadi Mbak lihat tiap malam curhatin, tiap malam ada yang mau bunuh diri juga ada, dan lain sebagainya. Ini kan teman-teman kalau nggak di di refreshment lagi, pembekalan lagi kan nanti bisa ngedown juga teman-teman. Betul. Dan saya melihat sisi itu dengan teman-teman PLN mungkin hampir beda. Kalau kami kan pelayanan terkait dengan kebencanaan, teman-teman kan terkait dengan listrik ya. Itu juga saya tahu lah juga banyak
banyak dinamikanya. Artinya secara psikologi dan mental itu mungkin pelatihnya Mirip ya? mirip-mirip seperti itu, Mbak. Itu yang kita akan kejar sebenarnya. Oke, setelah berkolaborasi dengan PLN Akan Plus, apa dampak yang paling dirasakan oleh BPBD DKI Jakarta? Ya, teman-teman kemarin dari teman-teman agent kemarin memberikan sedikit apresiasi. Teman-teman, terima kasih Pak sudah memberikan pelatihan yang mungkin selama ini teman-teman kalau di psikologi kan ada kayak bekas luka. Kalau kita kan kalau di fisik ada bekas luka, tapi psikologi juga ada bekas luka, trauma bahasanya. Kalau mungkin nanti teman-teman psikologi yang paham. Tapi teman-teman agent yang tiap malam tadi pengaduan, tiap kependam pagi, sama mereka ya. Mereka juga mungkin punya masalah sendiri, Betul. tapi selama melayani masyarakat kan nggak mungkin dia memberikan pelayanan yang setengah-setengah, atau maksimal. Artinya memendam, itu yang kemarin teman-teman memberikan apresiasi. Terima kasih Pak sudah memberikan pelatihan untuk menyemangatkan kembali mereka yang selama ini mungkin menerima pengaduan itu, tapi mereka nggak mau ngadu, mereka juga tetap manusia, Mbak. Mereka mau ngadu, ternyata ya itu tadi melalui pelatihan mereka sudah memberikan melepaskan yang selama ini terpendam seperti itu, Mbak. Oke, pelatihan yang baru dilakukan 1 kali ya Pak berarti ya? Iya, 1 kali di 2024. Kira-kira nanti tahun 2024 apakah ada improvement lagi dari PPBD untuk melakukan pelatihan lagi atau seperti apa? Iya, teman-teman kami baik di call center maupun petugas teman-teman di lapangan, memang kami juga mempunyai target. Biasanya teman-teman 1 tahun sekali untuk pelatihan, Pak. Jadi memang ini sudah menjadikan agenda rutin dan nanti mungkin tinggal case-nya atau materi yang kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Oke, kalau kemarin berarti materinya tentang regulasi emosi begitu. Betul. Ya, tentang penanganan regulasi emosi. Oke, baik. Bapak terkait dengan call center 112 ini, apakah nanti kemungkinan akan diperluas lagi, mungkin misalnya ditambah agentnya, atau nanti misalnya butuh juga anggaplah live TikTok atau apa untuk komunikasi dengan masyarakat langsung atau seperti apa? Di 2026 ini memang beberapa target kita dituntut. Salah satunya adalah 112 ini akan menjadi panggilan tunggal darurat di Indonesia. Kemarin mendengar dari informasi dari Kemendagri bahwasanya nanti pemadam kebakaran di seluruh Indonesia akan menelponnya ke 112. Jadi masyarakat yang membutuhkan layanan pemadam kebakaran nanti akan menelponnya ke 112. Ini menjadi tantangan bagi kita dengan kondisi apalagi DKI Jakarta dengan penduduk yang hampir di atas 10 juta dengan dinamika kompleks 24 jam, ini menjadi tantangan juga kami bagaimana nanti memanage teman-teman komposisi agent, kemudian bekal skill apa yang dibutuhkan teman-teman dengan mungkin dulu kita belum 18 layanan, Mbak. Dulu mungkin baru 6, sekarang berkembang 18 layanan. Itu merupakan bentuk adaptif kita terhadap kebutuhan masyarakat DKI Jakarta seperti itu. Dan tantangan juga ya Pak. Iya, betul. Bagaimana kita untuk 18 layanan itu berpotensi optimal untuk pelayanan masyarakat dan nanti ditambah nanti 112 akan menjadi call center nasional bisa dibilang seperti itu ya. Jadi nanti mungkin 112 di Depok ada, di Bogor ada, dan akan ada penyesuaian juga untuk DKI Jakarta. Baik, sekarang kita sudah memasuki musim penghujan, bisa dibilang seperti itu ya. Curah hujan sangat tinggi sekali di Jakarta. Apakah itu juga mempengaruhi dari laporan yang saat ini diterima oleh BPBD DKI Jakarta? Betul. Belum lama ini, tanggal 12 Januari, hari Senin pagi ya. Senin pagi saat orang bekerja ya. Ada yang berangkat sampai kantor 6 jam, 8 jam ya. Ya, jadi memang sesuai dengan prediksi BMKG, kami mendapatkan di pekan kedua Januari itu memang. Jadi kalau informasi BMKG adalah Januari Februari adalah puncak musim penghujan di DKI Jakarta khususnya. Jadi teman-teman sobat Netikon dan sobat Tangguh yang bekerja atau beraktivitas di luar ini menjadi tantangan ya? Alarm bukan, dari kewaspadaan. Artinya yang selama ini jas hujannya disimpan di kamar berarti udah disiapkan di dalam tas. Yang selama ini payungnya ditaruh di mana kita disiapkan. Jadi memang curah hujan ini tinggi, artinya bagaimanapun menjadi tantangan dengan kondisi geografis, Mbak. DKI Jakarta ini kan merupakan hulu ya dari hilir dari air yang mengalir dari selatan ke utara. Ini menjadikan kadang Jakarta nggak hujan tapi banjir karena air dari selatan mengarah ke utara seperti itu. Jadi teman-teman meningkatkan kewaspadaan ya, terutama Netikon dan sobat Tangguh. Ya jangan lupa sedia aku sebelum hujan kalau aku ya. Ini sedia payung sebelum hujan. Betul, sedia payung sebelum hujan. Kalau sedia aku sebelum hujan itu nyanyi kita ya Pak ya. Baik Pak. Oke, kita beralih juga ke tentang sistem informasi manajemen bencana ya Pak. Dari konsultan 112 menurut Bapak, sebesar apa pengaruh dari kualitas agent call center terhadap akurasi data untuk ketepatan pengambilan keputusan atau kegawat daruratan di lingkungan BPBD? Ya, tadi kalau kita melihat laporan yang jelas pengaduan masih harus cepat ditangani pertama. Cepat dan tepat. Nah, ini merupakan challenge kita. Bagaimana cepat aja tidak cukup kalau tidak tepat tadi. Ketika kita memberikan
pelatihan kepada teman-teman, kemudian juga menjadi implementasi teman-teman menerima pengaduan, kemudian secara cepat kita juga handling, dispatch kepada teman-teman petugas di lapangan secara tepat. Ini akan memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat. Artinya pelatihan ini merupakan bekal untuk teman-teman bisa memaksimalkan layanan yang ada. Selama ini mungkin ya sudah melaksanakan handling dari teman-teman atau masyarakat yang melaporkan, tapi sekali lagi pelayanan tidak cukup berhenti sampai situ. Betul. Terlalu dimaksimalkan setiap hari karena tadi tantangan semakin banyak setiap hari. Betul. Tantangan semakin banyak, warga Jakarta juga semakin banyak. Betul. Mungkin warganya ya tidak terlalu banyak ya, cuman yang berkunjung misalkan dari daerah penyangga di ibu kota juga Betul. banyak yang bekerja di Jakarta. Ini menjadi tantangan tersendiri. Baik Bapak, terkait dengan call center 112, kita telah melihat bahwa SDM sangat diperlukan ya. Mungkin terkait dengan pengembangan teknologi. Tahun 2026, apakah akan ada pengembangan teknologi yang akan dilakukan? Ya, tentu Mbak. Apalagi di era 5.0 ya atau 5.0 ya, teman-teman pasti teknologi kita akan update. Jadi tapi tadi kita akan bersinambungan. Selain teknologi yang kita update, tadi teman-teman juga di resumen lagi, penambahan skill lagi. Artinya jangan hanya teknologi yang diupdate, teman-teman ketinggalan, ntar kasihan Mbak. Jadi artinya ini sama-sama seiring berjalan ya, secara paralel. Artinya tahun ini kami melatihkan teman-teman, ketika tahun depan 2026 sesuai dengan nanti perkembangan teknologi, kita sesuaikan, terutama banyak alat-alat yang sekarang udah canggih kan, seperti itu ya, seperti mikrofon yang sudah canggih dan lain sebagainya. Kan teman-teman kalau kita lihat teman-teman YouTuber kan juga semakin canggih. Kalau dulu mungkin kamera satu ditaruh, sekarang kamera lebih banyak dan lebih canggih. Ya, mungkin nanti pengen itu juga, termasuk dengan Simba juga seperti itu. Oke, berarti akan ada pengembangan teknologi, sistem informasi dan penguatan SDM lagi di tahun 2026. Kalau dari sisi Icon Plus sendiri, kira-kira menurut Bapak apa yang perlu kita improvement lagi untuk mendukung BPBD DKI Jakarta? Ya, tadi kalau tahun kemarin kita sudah kerjasama terkait dengan improvement teman-teman skillnya ya. Kemudian mungkin yang tahun ini kemarin tadi Mbak, kami juga mencoba mengupdate tadi teknologi kita. Artinya selama ini kita sudah kerjasama dengan jaringan ya. Betul. Jaringan, kemudian tadi apalagi kita layanan gratis. Betul. Ini kan butuh attention yang lebih. Kemudian juga nomor 112 ini kan nomor yang diberikan oleh Kominfo. Artinya nomor yang khusus. Dan ini menjadi ya sekali lagi challenge bagaimana teknologi yang ada sekarang bagaimana bisa memaksimalkan layanan 112 biar dipakai masyarakat. Apalagi tadi di 2026 seluruh telepon layanan pemadam kebakaran akan menjadikan 112 bagi nomor tunggalnya. Betul. Ini ya tadi challenge bagaimana teknologi harus mengikuti Mbak. Betul. Kalau teknologinya seperti ini ya akan terhambat seperti lain. Bagaimana kita harus tetap maksimalkan dengan dengan nanti kita sama dengan Icon Plus kan teman-teman juga punya call center juga. Betul. Artinya sebenarnya tantangannya sama bagaimana pengaduan masuk secara tepat kemudian dilayani dengan tepat. Betul. Seperti itu. Nah, sama-sama seperti itu. Oke, kita berbicara tentang penguatan jaringan, sistem informasi, dan juga SDM. Bercermin terkait dengan pengalaman di Sumatera, 112 juga menjadi turning point juga ya Pak, untuk penanganan bencana yang tepat dan cepat. Bapak melihat apakah 112 nanti, tahun 2026 kita sudah menjalani ini, apakah seterusnya akan menjadi turning point atau garda terdepan untuk penanganan bencana? Ya. 112 ini menunjukkan amanah dari Kominfo, artinya nomor tunggal darurat yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah 112. Dan ini menjadi turning point atau titik poin ketika kita melihat dari Sumatera mendapatkan musibah bencana banjir, Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Ini menjadi titik poin, mungkin teman-teman yang terisolir mungkin tadi ya, yang mungkin membutuhkan bantuan, evakuasi. Ini karena tadi kemudian teknologinya belum mendukung, kemudian layanannya belum maksimal sampai ke daerah pesisir dan sebagainya. Ini menjadikan teman-teman terhambat untuk dievakuasi. Nah, 112 ini hadir mudah-mudahan bisa diterapkan di berbagai kota, di berbagai pulau, dan ini menjadikan benar-benar masyarakat yang membutuhkan layanan kegawat darurat sekali lagi menjadikan nomor tunggal ini tidak bingung. Kalau dulu kan mungkin banyak ya nomor-nomor yang berseliweran ya. Kalau dalam kondisi darurat kan nggak mungkin menghafalkan begitu banyak nomor, tapi ketika 112 sudah menjadi icon lah, kalau ini iconnya nomor tunggal darurat, nah insya Allah ini menjadi layanan yang bagus untuk masyarakat. Kita doakan semoga ini bisa terus berkembang di berbagai daerah, yang bagus bukan hanya di Jakarta aja atau di Bali sebagai turning point, tapi di seluruh Indonesia ini menjadi layanan yang memajukan ya, sehingga 112 bisa menjadi garda terdepan untuk penanggulangan bencana, sehingga meminimalisir juga dampak dari korban tersebut ya Pak ya.
Menarik sekali Bapak, mungkin terakhir pesan-pesan untuk Netikon dan juga Sobat Tangguh yang ada di rumah, mungkin ada yang ingin disampaikan, apalagi ini kita menghadapi curah hujan yang cukup tinggi, atau misalkan kita menghadapi bencana, apa yang harus pertama kali kita siapkan? Ya, teman-teman Netikon dan Sobat Tangguh, kami dari BPD DKI Jakarta tidak bersedia untuk menghimbau teman-teman yang bekerja di luar rumah, terutama memasuki bulan Januari dan Februari, di mana ini merupakan bulan puncak musim hujan di 2026. Ini harus meningkatkan kewaspadaan kita tadi. Siapkan perbekalan selama kita akan berpergian bekerja maupun yang tempat lain. Jangan lupa siapkan jas hujan, kemudian payung, dan perlengkapan lain yang Sobat Tangguh dan Netikon perlukan ketika berada di luar. Dan yang kedua, jangan juga lalai dengan peringatan dini yang sudah kita sampaikan tadi, berbagai kanal media sosial kami, BMKG, dan lain sebagainya. Jangan dihiraukan. Kita emang kadang orang Indonesia sih Mbak ya, kalau belum kejadian kadang baru perkiraan. Memang kalau kita lihat perkiraan itu bisa meleset, bisa benar. Tapi artinya ini menjadi pengingat, menjadi kewaspadaan. Selama peringatan itu masih ada, artinya itu meningkatkan kewaspadaan kita. Artinya teman-teman Netikon dan Sobat Tangguh, jangan lupa bulan Januari Februari ini adalah musim puncak hujan, artinya curah hujan tinggi, siapkan kesehatan, kemudian perbekalan, dan jangan lupa tetap sediakan tas siaga bencana Mbak di rumah. Kita tidak tahu daerah kita banjir atau tidak, daerah kita mungkin longsor atau tidak. Nah, teman-teman bisa menyiapkan tas siaga bencana, keperluan untuk darurat selama 3 hari apabila sekali lagi kita terkena musibah di daerah kita masing-masing. Untuk keperluan tas siaga bencana, nanti teman-teman bisa lihat di kanal Instagramnya. BPD DKI Jakarta. Betul, itu udah lengkap sekali. Nanti silakan Netikan dan Sobat Tangguh cek ya di Instagramnya BPPD DKI Jakarta. Baiklah, terima kasih banyak Pak Taufik atas perbincangan kita kali ini. Hari ini sangat menambah wawasannya, pengalaman yang telah diberikan, dibagikan terkait dengan penanggulangan bencana melalui layanan call center 112 membuktikan bahwa bukan saja menerima laporan, tapi ini juga menjadi garda terdepan untuk menanggulangi bencana yang ada di daerah. Kolaborasi antara BPBD DKI Jakarta dan PLN Akenpas juga menjadi contoh nyata bahwa pelayanan publik membutuhkan sinergi antara sumber daya manusia yang andal, sistem integrasi, dan juga komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Semoga diskusi hari ini memberikan gambaran ya lebih utuh lagi untuk kita semua, dan jangan lupa telepon 112 bila Anda melakukan atau menemukan kegawat daruratan di sekitar Anda. Akhirnya saya Sekarayu dan Pak Taufik harus pamit undur diri. Terima kasih Netikon dan juga Sobat Tangguh yang berada di rumah. Tetap jaga kesehatan Anda dan salam tangguh, salam kemanusiaan.